Halo teman-teman, di video ini aku akan coba jelasin beberapa tips, beberapa cara gimana caranya nyari jurnal internasional bereputasi gitu. Nah, kenapa ini penting? Karena kita sebagai mahasiswa tuh perlu ya atau wajib untuk bisa mencari jurnal-jurnal internasional bereputasi, entah itu sebagai referensi tugas maupun tugas akhir nantinya gitu. Nah, sayangnya kemampuan ini tuh masih banyak yang bingung lah, masih banyak yang bingung gimana caranya nyari jurnal-jurnal itu, masih banyak yang mengeluhkan gimana caranya dan di mana kita bisa dapatnya jurnal-jurnal terutama yang gratis ya. Padahal jurnal-jurnal yang gratis di internet tuh banyak sekali yang open source gitu. Nah, makanya di video ini aku akan coba ngasih beberapa tips dari Google Scholar, SearchDirect, dan ResearchGate. Sebenarnya masih banyak website-website lain ya, seperti DOAJ, terus Microsoft Academic, websitenya Perpusnas gitu. Tapi untuk video ini aku akan coba bahas di 3 website ini dulu aja. Di Google Scholar, scholar.google.com ini mungkin yang paling umum kita ketahui ya gitu. Kita bisa langsung tulisin kata kunci yang mau kita pakai nih gitu, misal nanofiber. Nah, pasti akan langsung keluar kan, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan nanofiber. Cuma sayangnya kelemahan dari Google Scholar ini, laman-laman yang ditampilkan itu belum tentu gratis, kedua belum tentu merupakan jurnal bereputasi lah simbolnya. Misal belum tentu jurnal juga ya, misal yang mana ya, misal yang ini. Bukan tidak mungkin website-website yang dituju di Google Scholar itu bukan dari penyedia jurnal resminya. Misal nih, ada seseorang ngupload paper mereka atau tugas mereka atau karya tulis mereka lah di sosial media mereka, mungkin entah di website atau pakai laman lain gitu. Itu bisa muncul juga di Google Scholar gitu. Padahal tulisan-tulisan seperti itu tuh nggak bisa dijadikan rujukan gitu. Yang bisa dijadikan rujukan adalah jurnal-jurnal ilmiah yang diterbitkan secara resmi oleh penyedia jurnalnya gitu. Ini misalnya kita contoh yang ini ya. Nah, di sini dari laman ini kita langsung diarahkan ke sini dari akademia. Di sini kan kita nggak tahu ya dari jurnal apa. Mungkin bisa dilihat dari ininya sih gitu. Cuma akan lebih valid kalau misal kita bisa download ini tuh dari websitenya Micromolekul langsung. Tapi ini juga nggak masalah sih. Seperti itu. Terus ini untuk optical yang tadi ya, optical transparency. Ini penyedia jurnalnya itu adalah Wiley Online Library di Journal Advanced Material. Ada artikel optical transparent nanofiber paper. Gitu. Ini juga bisa jadi salah satu rujukan. Tapi kita lihat ini gratis gak ya? Gratis sepertinya ya. Intinya kalau misal PDF-nya bisa download tuh gratis. Oh enggak, ternyata to get access to full version to this article kita harus login dulu. Kalau nggak login harus bayar gitu. Kalau misal di univ-univ besar kayak UGM, ITB biasanya mereka punya akses yang banyak. Kita tuh bisa masuk pakai akun institusi terus nanti bisa download. Tapi sayangnya nggak semua univ bisa seperti itu gitu. Sebenarnya UIN belum bisa ya. Atau kalau nggak mau login ya bayar kayak gitu. Nah, kelemahannya Google Scholar gitu. Tapi ini cara yang paling mudah ya kalau misalnya kita pengen nyari jurnal internasional bereputasi. Selanjutnya, cara yang
banyak dipakai juga adalah sciencedirect.com. Ini website yang sebenarnya paling sering aku pakai sih untuk cari jurnal internasional, karena kita sebenarnya gampang banget nyari yang open access dan itu bereputasi gitu jurnalnya. Kita coba masukin lagi ya yang nano fiber, search. Oke, muncullah hasil pencarian seperti ini. Sebelum kita cari lebih lanjut, mungkin kita bisa atur nih filter-filternya. Artikel type-nya mungkin kita bisa pilih yang review dan research. Tuh, karena kalau enggak nanti akan kecampur semuanya. Nanti di hasil ini bisa ada ensiklopedia, bisa ada buku, bisa ada macam-macam. Di sini kan banyak ya soalnya. Kayak gitu. Terus mungkin kalau misalnya kita nyari jurnal dengan skop keilmuan tertentu gitu, misal apa ya, ini publication title. Misalnya kita nyari tentang material science, berarti kita pencet aja material science. Nah, keluarlah hasil-hasil pencarian yang berkaitan sama paper tentang material science yang berkaitan sama nanofiber. Nah, terus gimana nih cara milihnya? Kalau misal yang nggak ada tanda hijaunya, ini tuh misal yang ini itu berbayar ya. Jadi kalian dipastikan tidak bisa download PDF-nya. Kalian hanya bisa baca abstraknya. Gitu. Tapi kalau misal ada tanda kayak gini open access, itu berarti ini bisa di-download full papernya tanpa harus sign in gitu. Nah, kayak gini kan. Nah, ini jurnal-jurnal seperti ini bisa di-download. Cuma ini ada tulisannya pre-proof ya, berarti ini belum di proofreading. Mungkin kita kalau misal nemu yang kayak gini bisa cari lagi nih, jurnal pre-proof kan, bisa cari lagi, di search ke bawah lagi. Ada lagi nih research artikel tentang apa ini, carbon nanofiber 6 April 2022, masih baru banget. Ini enggak pre-proof, berarti ini udah resmi terbit ya. Nah, kita udah dapat versi resminya. Ini sangat bisa untuk dijadikan referensi ya. Seperti itu. Kita juga bisa dapat rekomendasi artikel-artikel yang sesuai dengan kita cari. Misalnya kita nyari tentang nanofiber, tentang material science, nanti mungkin akan ada rekomendasi artikel gitu. Cuma ya kalau ada purchase PDF gini berarti ya berbayar gitu aja. Nah, selain dari scrolling tadi, kita juga bisa nyari artikel jurnal lewat publication title. Cari nih kira-kira yang mana yang cocok sama skop penelitian yang kita tulis. Misal material letter misal ya. Oh, ternyata material letter itu bukan jurnal tapi short communication. Misal composite science and technology nih, coba ya. Tadi atau yang ini coba. Oke, research artikel, kita cari ada yang itu enggak, ada yang tuh, ada yang gratis gitu. Nah, kita bisa download seperti itu ya. Selain itu, kita bisa mencari kata kuncinya jurnalnya ya. Ada jurnal karbon, terus kita langsung ke
Kalau misal tidak ada pilihan open access, berarti langsung pilih ini aja, most download. Nah, biasanya di most download itu banyak open access gitu. Misal nih, ini open access gitu, atau bisa dikulik aja lah jurnalnya, pasti akan nemu banyak jurnal-jurnal open access seperti itu untuk di ScienceDirect. Selanjutnya di ResearchGate. Jadi bedanya apa sih Google Scholar, ScienceDirect, dan ResearchGate? Google Scholar sama ScienceDirect itu bisa dibilang sama-sama mesin pencari jurnal gitu. Ini kalau kita mau nyari jurnal, cari aja di situ, itu Google-nya jurnal lah simpelnya gitu. Cuma bedanya kalau Google Scholar itu masih acak banget. Kalau ScienceDirect itu biasanya jurnal-jurnal yang memang sudah terindeks secara internasional, biasanya kayak gitu. Biasanya yang sudah terindeks Scopus itu pasti akan muncul di ScienceDirect karena mereka satu perusahaan. Nah, kalau ResearchGate itu lebih ke sosial medianya para peneliti. Jadi para peneliti itu boleh ngupload nggak hanya hasil riset mereka bikin artikel apa yang nggak termuat, itu juga bisa di situ. Jadi lebih ke sosial medianya para peneliti, jadi mereka bisa berkomunikasi langsung juga lewat ResearchGate ini. Nah, tapi di ResearchGate ini juga banyak yang nampilin jurnal-jurnal mereka, dimana kalau misal kita mau full akses di beberapa peneliti itu kita harus minta izin lah gitu. Oke, coba ya, kita cari nih nanomaterial misal. Oke, di nanomaterial ini, nah kita dapat nih banyak hasil pencarian. Kalau misal hasilnya seperti ini, berarti nanomaterial itu merupakan sebuah chapter atau subbab dalam suatu buku gitu. Nah, buku ini yang dikarang oleh Komal Mehta ini, kalau kita mau full PDF-nya kita harus minta izin lah simpelnya. Ini request full text itu kita minta izin ke pengarangnya kayak gitu. Nah, kalau misal kita mau nyari artikel jurnal nih, bisa juga kita cari yang tanda ini itu artikel. Misal nih, Special Issue of Nanomaterial, Mechanics of Nanomaterial, Januari 2002. Nah, ini paper yang dikarang oleh Pak Christoph Camille Zur pada Januari 2002. Nah, kalau tandanya seperti ini berarti kita bisa langsung download full PDF. Itu berarti open access yang ini. Sepertinya ini lebih ke review ya. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita mau tahu laman aslinya, bisa pencet yang ini di doi-nya. Oh, berarti ini artikel aslinya tuh diterbitkan, publish di mdpi.com, di jurnal nanomaterial. Kayak gitu ya. Kita bisa download dari sini, bisa juga download dari ResearchGate. Seperti itu. Nah, itu tadi ya. Nah, itu tadi ya beberapa cara nyari jurnal internasional bereputasi. Nah, itu tadi ya beberapa cara untuk nyari jurnal internasional di internet yang open source gitu. Nah, selanjutnya kita akan ke kata kunci bereputasi. Kita tahu dari mana sih jurnal-jurnal yang kita download itu bereputasi apa enggak gitu. Nah, salah satu website yang menampilkan ranking-ranking dari jurnal di seluruh dunia itu adalah namanya Skimago Institution Ranking. Ini institusi yang menangani tentang salah satu yang menangani perankingan jurnal.
Websitenya adalah skimagojr.com. Gimana caranya? Kita tulis aja nih nama jurnalnya apa. Nama jurnal bisa, ISBN-nya juga bisa. Misal tadi ya, jurnal karbon. Munculnya apa nih? Oh, muncul karbon yang United Kingdom, radiokarbon, Florence Nanotube. Oke, kalau dari namanya sepertinya untuk yang tadi kita lihat itu adalah yang ini. Nah, dari sini kita bisa tahu nih, jurnal karbon ini sebenarnya peringkatnya seperti apa, kualitasnya seperti apa. Nah, dari sini kita tahu informasi-informasi bahwa karbon ini jurnal oleh institusi di UK. Kita subjek areanya mencakup tentang kimia, chemistry and material science. Gitu. Terus H index ini tuh kayak apa ya? Peringkat lah. Berarti mungkin peringkatnya di antara seluruh jurnal itu 279. Gak tahu ini dari berapa ya. Gitu. Terus yang perlu diperhatikan tuh yang ini. Nah, ini tuh menunjukkan kualitas jurnalnya. Kualitas jurnal tuh ada 4, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Q1 tuh yang paling bagus, Q4 tuh yang paling tidak bagus lah bahasa simpelnya. Jadi ketika suatu jurnal itu udah punya indeks Q1 dan Q2, itu bisa dikatakan jurnal itu bagus dan valid untuk dijadikan referensi gitu. Nah, kita lihat di sini dia indeksnya apa? Q1 juga yang material science, berarti ini tuh bisa dibilang bagus lah. Yalah, Q1 paling bagus gitu. Nah, ini yang dinamakan dengan bereputasi. Kayak gitu. Kita coba yang lain ya. Kita coba yang jurnalnya tadi, nanomaterial ya. Ya nggak sih? Ya, nanomaterials coba. Nanomaterials. Muncul nih Switzerland MDPI. Yang ini kan. Kita lihat. Dia apa namanya? Indeksnya apa? Wah, kita bisa lihat di sini indeksnya Q1 semua. Berarti berkualitas semua lah simpelnya. Bisa dikatakan seperti itu. Mungkin kayak gitu ya, teman-teman. Semoga bisa dipahami, semoga video ini bermanfaat.